Pohon karet, tanaman yang terlihat sederhana, namun memiliki sejarah panjang yang mengubah dunia. Dari peradaban kuno di hutan Amazon sampai menjadi komoditas global yang penting. Inilah cerita lengkap asal-usul pohon karet dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pohon karet atau Hevia brasiliensis pertama kali ditemukan oleh suku-suku asli Amazon ribuan tahun yang lalu. Mereka menyebutnya sebagai pohon koco. Getah putih lengket yang keluar dari kulitnya disebut lateks. Suku Maya dan Aztec menggunakan lateks untuk membuat bola untuk permainan upacara, menutupi kain agar tahan air, dan membuat benda-benda ritual. Pada tahun 1493, Christopher Columbus melihat bola karet saat tiba di Amerika. Ini adalah pertama kalinya orang Eropa mengenal karet. Namun, baru pada abad ke-18, seorang ilmuwan bernama Joseph Priestley memberi nama rubber karena kemampuannya untuk menghapus bekas tanda pensil. Menjelang abad ke-19, karet mulai dipandang lebih serius dan diproduksi untuk industri sederhana seperti sepatu waterproof, jas hujan, dan berbagai alat rumah tangga lainnya. Kisah karet seringkali berpusat di hutan Amazon atau perkebunan Asia. Namun, takdir komoditas ini sesungguhnya ditempa di dalam laboratorium, pabrik, dan ruang strategi di Eropa. Inilah jejak karet di benua biru. Setelah Columbus membawa bola karet sebagai benda aneh dari dunia baru, Eropa memandangnya lebih sebagai sebuah keingintahuan ilmiah. Pada abad ke-18, ilmuwan Inggris Joseph Priestley memberinya nama rubber. Namun, penerapan praktis pertama yang signifikan datang dari Skotlandia. Pada tahun 1823, Charles Mackintosh menemukan cara melapisi kain dengan karet yang dilarutkan untuk menciptakan jas hujan tahan air pertama, yang kemudian dikenal sebagai Macintosh. Namun, produk awal ini tidak sempurna, seringkali menjadi lengket dan berbau di musim panas. Revolusi industri di Eropa mengubah segalanya. Meskipun karet telah sampai ke Eropa, potensinya belum sepenuhnya terbuka. Karet alami memiliki kelemahan besar. Ia menjadi lengket dan meleleh di musim panas, lalu mengeras dan rapuh saat musim dingin. Dunia industri membutuhkan sebuah terobosan. Disinilah seorang penemu gigih bernama Charles Goodyear masuk ke dalam cerita. Setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen tanpa henti dan hidup dalam kemiskinan. Kemudian, sebuah kecelakaan pada tahun 1839 mengubah segalanya. Goodyear secara tidak sengaja menjatuhkan campuran karet dan belerang di atas kompor panas. Hasilnya sungguh ajaib. Proses yang kemudian dikenal sebagai vulkanisasi ini membuat karet menjadi kuat dan elastis, tahan terhadap perubahan suhu, dan tidak lagi lengket. Ini adalah titik balik yang melahirkan revolusi industri karet. Tiba-tiba, semua orang menginginkan karet. Penemuan ini memicu demam karet, dan negara Brasil sebagai satu-satunya sumber pohon Hevia brasiliensis memonopoli pasar dunia. Namun, upaya untuk membangun perkebunan skala besar di Amazon, seperti proyek ambisius Fordlandia, seringkali gagal karena penyakit hawar daun Amerika Selatan yang merusak. Di tengah permintaan global yang meroket, seorang petualang Inggris bernama Sir Henry Wickham melakukan misi berani. Pada tahun 1876, ia berhasil menyelundupkan 70.000 biji karet dari Brasil dan membawanya ke Royal Botanic Gardens di London. Dari puluhan ribu biji itu, hanya sebagian kecil yang berhasil tumbuh. Namun, bibit-bibit berharga inilah yang menjadi cikal bakal industri karet di belahan dunia lain. Bibit tersebut dikirim ke koloni Inggris di Asia, seperti Sri Lanka dan Malaysia,
di mana iklimnya ideal dan bebas dari penyakit. Dari sanalah, perkebunan karet menyebar luas ke Thailand dan Indonesia, mengubah Asia Tenggara menjadi pusat produksi karet alam dunia hingga hari ini. Karena penyakit busuk daun yang menyerang di Amazon, pusat produksi karet dunia bergeser ke Asia Tenggara, menjadikan Indonesia, Thailand, dan Malaysia sebagai produsen utama. Setelah berhasil dibudidayakan di Asia, pohon karet menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sejarah karet dimulai pada akhir abad ke-19. Ketika pemerintah kolonial Belanda melihat potensi ekonominya yang luar biasa. Tanaman karet diperkenalkan ke Indonesia Hindia Belanda pada tahun 1864 sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya, Bogor, oleh Hofland. Perkebunan-perkebunan besar pertama kali didirikan di Sumatera dan Jawa, mengubah lanskap agraris secara drastis dan menjadikan Hindia Belanda sebagai salah satu pemasok karet terbesar di dunia. Pengembangan besar-besaran dimulai pada awal sekitar tahun 1900 dengan penanaman komersial pertama di Jawa Pamanukan dan Ciasem dan Sumatera Timur pada tahun 1902. Setelah kemerdekaan, peran ini berlanjut dan berkembang. Industri karet tidak lagi hanya dikuasai oleh perkebunan besar milik negara, tetapi juga oleh jutaan petani kecil yang dikenal sebagai karet rakyat. Justru, para petani inilah yang kini menjadi tulang punggung utama produksi karet nasional. Namun, bagaimana getah dari pohon ini diubah menjadi produk yang kita gunakan setiap hari? Semuanya dimulai dari proses penyadapan. Setiap pagi, para petani membuat irisan tipis pada kulit pohon. Metode modern memastikan irisan ini tidak merusak pohon, sehingga bisa terus produktif hingga puluhan tahun. Getah lateks yang terkumpul lalu diolah menjadi lembaran karet yang siap dikirim ke seluruh dunia. Dari sinilah, peran karet dalam kehidupan modern menjadi tak tergantikan. Industri terbesar yang bergantung padanya adalah transportasi, yang menggunakan lebih dari separuh produksi karet dunia untuk membuat ban. Di dunia medis, sifatnya yang elastis dan steril sangat krusial untuk sarung tangan bedah dan alat kesehatan. Karet melindungi perangkat elektronik, memberikan kenyamanan dalam bentuk kasur, dan bahkan melindungi gedung dari gempa. Pohon karet yang kita kenal sekarang berasal dari Amazon, namun berkat upaya bangsa Eropa seperti Henry Wickham, ia menyebar ke Asia dan menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Dari hutan Amazon hingga kebun-kebun di Indonesia dan menjadi tulang punggung industri dunia. Pohon karet adalah salah satu tanaman paling berpengaruh dalam sejarah. Semua bermula dari getah putih sederhana yang tetes demi tetesnya telah mengubah peradaban kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.